ke materi kita. Ini udah ya, tentang artikel. Kita tinggal beberapa menit. Kita coba masuk ke materi tentang alat Tritunggal. Nah, jadi begini. Untuk saya kurang tahu juga apakah kalian itu bisa, harusnya sih bisa ya. Karena saya pernah coba semester lalu, kalian bisa ikuti ya, mengutip atau mengikuti diskusi di grup ini. Jadi misalnya kan ini untuk apa ya, tugas yang satu lagi ya. Tugas satu lagi kan tadi di sini apa? Tugas mingguan refleksi kan. Nah, tugas yang satu lagi itu adalah saya suruh kalian eh, mengikuti pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup. Misalnya kemarin ada yang bertanya apa? Pak, apa beda logos dengan rema? Benar kan? Oh, sebelumnya apa beda ujian dan pencobaan? Nah, ini kan menarik gitu loh. Saya ada Pak Rifai tanya, ujian itu katanya dari Allah. Pokoknya yang baik itu dari Allah, yang jahat dari iblis. Apakah sesimpel itu? Dia kan bertanya ya. Nah, kemudian saya jawab bla 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 bla. Nah, ini tolong kalian kumpulin gitu. Bisa nggak itu? Harusnya bisa ya. Kumpulin, tapi masing-masing, jangan minta temen. Titip dong. Oke lah, oh, kalian bagi-bagi boleh. Tapi nanti digabungi jadi bagus. Gimana caranya, Pak? Kita tolong AI. Kamu udah kumpulin nih, ya. AI, tolong rapikan misalnya. Misalnya kan ada singkat-singkat tuh. Bisa kan? Nah, tapi kamu kumpulin, nanti tinggal tinggal kamu baca. Yang penting bagi saya kamu baca gitu. Tapi kalau saya nggak tugasin, biasanya manusia sekarang kan gitu kan, nggak ditugasin, ya nggak dibaca kan gitu, ya. Nah, kamu sebenarnya kamu baca, merapikan kamu tinggal suruh AI. Ingat, rapikan ya, jangan suruh dia ubah. Ya, kamu jangan ubah kalimat-kalimat saya ini. Kalau kamu prompt pakai AI diubah kan, gitu. Ya toh? Nah, kamu hanya suruh dia merapikan. Mungkin kan ada yang salah ketik dan sebagainya. Ini kan ini. Oke, misalnya kemarin bahas tentang ujian dan pencobaan. Nah, kemudian eh, ada dari kalian yang saya suruh bertanya ya, tapi nggak dijalanin. Udah jalanin belum? Mesti disuruh lagi. Jadi kalau saya udah suruh sekali, udah berarti dijalanin. Nggak perlu bolak-balik. Ya, nah, misalnya minggu lalu kan saya suruh siapa tuh, Devi, Arvin, siapa satu lagi? Sama. Elisama. Satu lagi? 3 atau 4 orang? 3 4. Oh, 3 orang. Nah, itu paling tidak kan aktif gitu bertanya. Ya, bertanyaannya adalah tentang apa yang dibahas ya. Nah, minggu depan siapa ini? Coba absennya mana? Nah, kalau kelas dogmatika tanyanya seputar matematika. Nah, ini Restania, Maria, Mica, 3 orang ya. Nah, itu bertanya. Udah cukup jelas? Jelas, Pak. Oke, tinggal kerjain. Nggak perlu lagi nanti saya, mana ini pertanyaannya? Gitu. Oke, nah kemudian tugas yang berikutnya adalah reflektif. Oke, coba kita baca yang ini. Materi yang saya kasih di mana? Hmm, ini ya. Oke, kita matangin lagi. Mungkin dari kalian banyak yang bingung, apa sih beda antara praksis, teoria, dan teologia? Oke. Nah, kalau yang ambil spiritual formation, kalau saya kasih kalian satu tugas baca tuh misalnya baca Saints, sekarang mulai harus pakai paradigma begini. Eh,
Misalnya, hmm, oh di ini ya. Nah, ini ada cerita scenes. Nih. Nah, ini ada cerita scenes kan. Oke, apapun lah ya. Misalnya kamu baca cerita ini. Lalu kamu harus bikin bentuknya, refleksinya 3 paragraf gini. Praksis, teoria, teologia. Kamu tulis saja idemu apa. Oke, kamu bisa minta AI untuk menyempurnakan. Tapi ya sekali lagi, kamu baca. Oh, caranya tuh begini. Ya. Nah, itu. Nah, apa itu praksis, teoria, dan teologia? Coba kita lihat ya. Karena nanti tugas kalian itu adalah misalnya hari ini belajar alat Tritunggal. Sisanya simpel aja, kamu bikin yang pendek aja. Saya nggak mau uh, apa bikin yang panjang-panjang, tetapi bukan kalimatmu gitu loh. Cuma kamu nggak ngerti sebetulnya. Kamu tinggal karena robot yang bikin kan, kamu tinggal copy paste ngapain gitu. Nah, mendingan kalimatmu sendiri ya, tapi itu murni pemikiranmu. Praksisnya apa, teorianya apa, teologi apa, sampai nanti kamu benar-benar memahami. Ya, mungkin waktu kamu baca ini apa ya kurang ngerti. Nah, tapi ketika kamu terapkan nanti di dalam eh, apa, terapkan di dalam ini di tugas mingguan refleksi ini, kamu bisa gitu loh. Ya. Tapi ini nanti di akhir aja baru dikumpul. Oke, coba baca ya. Jadi walaupun ini kelas dogma, tetapi apa yang kita pelajari itu adalah satu peta jalan selalu menuju kepada teosis. Kenapa kok saya mulai dari Allah? Misalnya ini, ya. Saya mulai dari Allah. Karena segala sesuatu berasal dari Dia. Mulai dari Allah Tritunggal. Tapi berakhirnya di mana? Teosis. Ya, itu namanya di sini. Skatologi ini. Itu namanya peta jalan. Tapi peta itu kita bisa rumit bisa. Tapi kalau mau disederhanakan pakai maksimum bisa. Jadi 3 aja. Praksis, teori, teologi. Simple. 3 itu. Nah, 3 itu yang harus jadi mindset kita. Waktu kamu belajar tentang Maximus. Kamu belajar Maximus tapi nggak dapat 3 mindset itu percuma. Sayang. Ya, karena itu pola pikir kita. Kamu nulis tentang refleksi nanti pakai 3 itu. Jadi sekali lagi, terus ini. Ya, saya tulis refleksi tentang sains, tentang materi kuliah apa saja. Nah, nanti materi ini selalu ada 3. Jadi teori teologianya apa? Gitu. Ya. Nah, tapi kita pahami dulu praksis teori teologianya itu apa. Coba baca. Ya. Dalam arsitektur biologis Maximus mengakuilah seluruh kehidupan spiritual dalam sebuah gerakan dinamis menuju teosis. Partisipasi dalam kehidupan ilahi melalui anugerah. Ya, jadi seluruh kehidupan kita itu apa? Satu gerakan kinesis ya. Satu gerak, gerak itu berarti kan ada perpindahan kan. Kamu bergerak ada perpindahan tempat. Dan itu menunjukkan kamu tuh hidup. Ya. Tapi gerak kemana nih? Gerak yang dinamis kemana? Tujuannya kemana? Teosis. Apa itu teosis? Nah, tuh, teosis itu partisipasi dalam kehidupan ilahi melalui alam. Itu teosis. Ya, kita berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Terus,
Gerakan ini bukanlah sebuah lompatan tunggal, melainkan sebuah pendakian yang terstruktur dan organik. Nah, jadi kita bergerak ini nggak tiba-tiba sampai puncak. Tapi apa? Tapi apa? Pendakian. Hmm? Iya, daki ya. Berarti kalau yang namanya pendakian itu ada langkah-langkahnya kan, ada step-stepnya kan, gitu. Nah, yang terstruktur, nggak lompat-lompat gitu, yang terstruktur. Tapi organik, organik itu artinya apa? Hidup. Kamu naik ke atas, bisa turun lagi, bisa naik lagi, itu namanya organik, ya. Nah, tapi terstruktur, gitu. Terus, Erupsi dan memperdalam kerangka yang diwarisi dari para bapak Paparugia dan Equarius. Ontikus, Simus memetakan perjalanan ini dalam 3 tahap. 3 pendaki yang tadi, atau 3 tahap. Yang pertama, yang saling terkait kan, dan tak terpisahkan itulah organik. Seperti organik itu kan matamu dengan hidungmu, dengan mulutmu, dengan otakmu itu organik gak? Saling terkait gak? Harus saling koheren kan? Otaknya memerintah apa, matanya apa, ada debu, matanya kedip, gitu. Ya, ada udara, hidungmu hirup, lalu diproses di paru-paru, lalu memompa jantung, jantung memompa darah, darah dialirkan ke seluruh tubuh kembali ke otak, otaknya memerintah. Nah, itu namanya organik. Begitu juga dengan 3 tahap itu. Praksis ada organiknya dengan teoria. Teoria jalan, teologianya jalan. Teologianya jalan, praksisnya jadi tambah hidup lagi. Ngerti nggak? Ya, terstruktur tapi organik, saling terkait. Misalnya, coba kamu tahan napas nggak hirup udara, nggak ada oksigen masuk, akibatnya apa? Akibatnya paru-paru nggak menghirup oksigen, akibatnya apa? Nggak bisa memompa jantung. Jantung nggak bisa memompa darah. Darah nggak tersalur, maka apa yang terjadi? Otak ya akan kehilangan fungsinya. Nah, otak kehilangan fungsi, matamu kehilangan fungsi. Oke, dan akan pengaruh ke seluruh organ tubuh yang lain. Jadi dari hidung sampai otak itu saling terkait. Satu bekerja, yang lain bekerja. Ini bekerja mengakibatkan ini. Yang ini bekerja mengakibatkan ini. Itu namanya organik. Sama. Praksis bekerja mengakibatkan teoria. Teoria bekerja mengakibatkan teologia. Teologia bekerja mengakibatkan kembali lagi praksis. Praksisnya jadi lebih hidup. Praksisnya lebih hidup, teorinya jadi hidup. Teorianya jadi lebih hidup, teologianya jadi lebih hidup. Akibatnya praksisnya lebih hidup lagi sampai nanti teosis. Itu ya. Terus. Jadi praksis itu praktis, filsafat praktis, teoria mistike, fistike itu apa? Kontemplasi alamiah, teologi mistike, teologi mistik. Terus 3 tahap ini bukan sekedar psikologis, melainkan representasi dari transformasi psikologis manusia seluruhnya. Melibatkan tubuh, jiwa, dan roh saat dia bergerak dari interasian berusaha menuju persekutuan dengan alat Tritunggal. Oke. So, poin 1, praksis itu apa? Baca Arfid yang kencang. 1. Praksis filsafat atau praktis dan penyembuhan jiwa. Praksis atau filsafat
praktis adalah fondasi dari seluruh bangunan spiritual. Ini adalah tahap di mana manusia melalui anugerah dan usaha secara aktif terlibat dalam penyembuhan dan penataan ulang fakultas jiwanya. Iya. Terus? Tujuan teoretis dari patos menuju apatheia. Jadi filsafat praktis itu ini fondasi dari seluruh bangunan. Maksudnya apa? Nah, tujuannya adalah dari patos menuju apatheia. Yaitu apa? Praktis apa? Penyembuhan dan penataan ulang semua fakultas-fakultas jiwa. Apa itu fakultas jiwa? Ada nous, ya kan? Ada logos, ada apa lagi? 2 minggu lalu kita pelajari. Ada nous, ada dianoia, pikiran ya. Nah, ada logos, ada timia, timus, ada lagi epitumia, nafsu, ya kan? Nah, timos itu gairah, semangat, energi, epitumia itu hawa nafsu, dan kehendak atau telema. Nah, itu fakultas-fakultas jiwa itu harus ditata ulang, disembuhkan melalui tindakan praksis ini. Ya, supaya menghasilkan yang namanya apatheia. Nah, apa itu? Coba baca. Visi manusia yang jatuh ditandai oleh dominasi hawa nafsu, yaitu energi-energi jiwa yang telah salah arah. Hawa nafsu utama menurut tradisi ini adalah cinta diri, melahirkan hasrat akan kenikmatan, keserakahan, dan kesombongan. Iya. Jadi, akar dari semua dosa itu adalah filautia atau cinta diri. Nah, di dalam praksis itulah itu dibabat habis. Jadi bukan lagi cinta diri, tapi cinta Allah. Filautianya semakin lama, semakin terkikis. Karena dari cinta diri itu menimbulkan apa? Kenikmatan, keserakahan, sombongan. Ya. Nah, ini udah kita bahas kemarin. Ada dosa-dosa, hasrat dan kenikmatan, keserakahan, sombongan. Terus? Tujuan dari praksis adalah untuk mencapai kondisi apatheia. Bagi Maximus, apatheia bukanlah ketidakpedulian emosional ala Stoa, melainkan sebuah keadaan kesehatan spiritual. Ini adalah integrasi dan transformasi hawa nafsu menjadi kebajikan, mana energi-energi jiwa secara harmonis diarahkan kepada tujuan kodratinya, kasih atau agape kepada alam sesama. Metode teoretis atau asketisme sebagai terapi. Ya, tujuannya adalah kita mencapai yang namanya apatheia. Apatheia itu adalah satu kondisi kita apa? Sudah mencapai pembersihan nafsu dan kasih. Itu apatheia. Apatheia itu bukan tidak peduli emosi, tapi keadaan kesehatan spiritual. Ya, spiritual yang sehat. Ini adalah integrasi dan transformasi hawa nafsu itu menjadi kebajikan. Ya. Nah, nanti kamu bisa baca ini lebih rinci. Saya ada share di sini. Nah, ini juga bisa dibaca tentang ini. Praktikal atau filsafat praktis. Tujuannya untuk mencapai apatheia. Nah, ini ada contohnya. Ya. Oke. Kita nggak bahas di sini. Tujuannya adalah untuk mengolah hawa nafsu itu menjadi kebajikan. Lalu pada akhirnya diarahkan kepada tujuan kodratnya, yaitu kasih kepada Allah dan sesama. Karena tadi Allahnya kasih kepada diri sendiri, nah, diarahkan kepada kasih kepada Allah dan sesama. Nah, itu namanya praksis. Metodenya apa? Coba baca. Metode untuk mencapai apatheia adalah asketisme atau askesis yang harus dipahami untuk sebagai hukuman terhadap tubuh
melainkan sebagai terapi spiritual. Iya. Ini melibatkan penyucian, lalu perjuangan melawan pikiran-pikiran penuh nafsu, dan penanaman kebajikan melalui pelaksanaan perintah-perintah Injil. Iya. Setiap perintah menurut Maximus adalah obat yang menyembuhkan penyakit spiritual tertentu. Secara teoritis, praksis adalah proses di mana kehendak manusia yang berubah-ubah secara bertahap belajar untuk selaras dengan kehendak Kodrati. yang selalu terarah kepada Allah, meneladani Kristus yang kehendak manusianya selalu selaras dengan kehendak ilahinya. Iya, jadi metodenya adalah dengan cara askesis, ya, yaitu melibatkan seluruh pikiran kita, ya, kehendak. Coba ya, ini misalnya ini ya. Jadi dalam praksis itu adalah kita memakai nous, dianoia, epitumia, hawa nafsu, timos, ya. Ini dikendalikan oleh kehendak. Nah, bagaimana kita mengendalikan misalnya epitumia itu kan hawa nafsu ya, yang terdiri dari misalnya makanan, seks, kekayaan. Kalau timos ini kalau salah digunakan akhirnya jadi kemarahan, kebencian, iri hati, kekerasan. Itu timos. Kalau epitumia hawa nafsu itu kayak seks, makanan, kekayaan, nah itu utamanya. Nah, ini kan kalau kondisi jatuh ya. Tapi kan ada kondisi idealnya. Kalau kondisi idealnya dari hawa nafsu itu apa? Merindukan Allah. Ya kan? Ini yang idealnya. Kalau timos, kondisi idealnya apa? Punya kekuatan untuk melawan dosa. Tapi ketika dipakai salah, diarahkan salah oleh kehendak tadi, itu jadi dosa. Energi itu sebetulnya netral. Timos itu netral. Ini energi yang Tuhan kasih. Gairah, semangat, energi, ya kan? Tapi bisa dipakai untuk melawan dosa atau dipakai untuk apa? Jadi dosa. Sama kayak hawa nafsu. Misalnya nafsu makan. Kalau kita nggak ada nafsu makan ya kita mati ya. Tubuh kita jadi sakit dan mati kan. Tapi nafsu makan bisa tidak teratur, akhirnya jadi apa? Serakah atau tamak. Itu contohnya ya kan. Lalu bagaimana supaya kita tidak jatuh di dalam ini serakah, seks, kekayaan, atau tadi amarah, kebencian, iri hati, kekerasan. Nah, kita harus pakai telema kehendak kita harus selaras. Di sini dikatakan harus apa? Secara pakailah kehendak kita dengan diterapi dengan askesis. Misalnya tentang makan. Kita punya kehendak, saya bisa makan sebanyak-banyaknya, atau saya bisa makan secukupnya. Nah, itu adalah kehendak manusia. Bagaimana melatihnya? Misalnya dengan puasa. Puasa itu apa? Melatih untuk tidak makan secara serang. Jadi kehendak genomiknya itu dibuat jadi selaras dengan kehendak kodrati. Jadi di dalam praksis tujuan utamanya itu adalah bagaimana proses di mana kehendak manusia yang berubah-ubah ini, gnomic will, secara bertahap ya, belajar untuk selaras dengan kehendak kodrati yang selalu terarah kepada Allah. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalnya, nih, contoh praksis. Iya.
puasa, misalnya dia bukan hanya soal makanan ya, misalnya candu media sosial. Caranya adalah askesis dengan membatasi penggunaan media sosial hanya 1 jam sehari. Itu berpuasa dari media sosial. Atau berpuasa dari makanan tertentu yang memicu nafsu makannya. Nah, itu puasa. Atau pengendalian, penguasaan diri. Nah, itu adalah praksis tadi. Latihannya namanya praksis. Ya, nanti kamu bisa baca di sini. Jadi kalau di dalam praksis itu kita sedang ngapain ini? Kita mau membasmi namanya dosa-dosa yang namanya kemarahan, kebencian, dendam, hawa nafsu, kerakusan, ketamakan, ya, yang muncul dari fakultas jiwa kita yang bernama apa tadi? Fakultas jiwa kita yang bernama timos dan epitumian, gitu. Nah, kita bisa pakai kehendak ini untuk menjalankan namanya askesis, misalnya tadi dengan puasa. Nah, begitu kamu terlibat di dalam puasa inilah namanya praksis. Jadi praksis itu intinya apa? Terapi. Asketisme sebagai terapi. Bagaimana kehendak gnomik saya, gnomic will, diarahkan sesuai atau selaras menjadi kehendak kodrati. Kehendak gnomiknya itu jadi selaras dengan alam. Nah, itu latihannya. Jadi praksis itu selalu menekankan bagaimana saya bisa melakukan yang namanya asketisme untuk mencapai apatheia tadi. Ya. Nah, yang kedua, teoria fisike. Ini adalah apa? Setelah kita mencapai yang namanya misalnya tadi puasa, bisa mengendalikan hawa nafsu makan atau media sosial tertentu. Nah, kita udah mencapai yang namanya praksis, tidak berhenti di situ, kita naik ke mana? Teoria fisike. Nah, kita mulai berkontemplasi. Nah, misalnya kamu melihat contoh tadi kasusnya Andi. Gimana ya? Ini. Oke. Nah, setelah dia berpuasa, akhirnya apa? Andi ini menjadi lebih murni. Nusnya mulai terbuka. Dia tidak lagi melihat dunia dengan kacamata egois. Atau makanan itu sebagai sumber pemuas nafsunya. Nah, Andi ini sudah bisa melihat yang namanya logoi dalam ciptaan. Nah, jadi teoria itu apa? Teoria itu adalah kamu bisa menemukan logoi. Nah, kembali lagi, logoi itu apa? Logoi itu adalah jejak dari sang pencipta. Nah, coba kamu baca ini ya. Oke. Andrew baca. Setelah mencapai tingkat stabilitas dan kemurnian melalui praksis yang menjadi mampu untuk naik ke tahap teoria fisik. iya. Jadi praksisnya jalan nih. Misalnya kamu mau memurnikan nafsu apa? Misalnya nafsu makan. Nafsu makan itu kalau bahasa lokalnya namanya stoni. Stoni. Jadi keserakahan kasus anak. Ya, makan itu rasa makan. Jadi banyak yang kita ingin ambil semuanya. Karena kalau kita kantong kita bawa pulang gitu. Ya. Kita peduli online. Nah, ada namanya. Kita punya namanya epitomia nafsu dalam jiwa yang disebut nafsu makan. Karena dalam kondisi jatuh, dia menyimpan menjadi glukonik. Nah, bagaimana mengatasi glukonik itu? Kita pakai yang namanya praksis. Praksis inilah yang menentukan kehendak. Kehendak genomik kita kan maunya apa? Kehendak genomik kita maunya apa? Hah?
makan sepuasnya. Tapi ini harus diselaraskan jadi kehendak apa? Kodrat eating. Nah, ekonomi disepuaskan menjadi kehendak kodrati, kehendak alamiah kita. Apa kehendak alamiah yang Tuhan kasih tentang makan? Iya, makan untuk secukup, tidak, bukan berarti tidak boleh makan, tapi secukupnya misalnya, tidak berlebih. Ya, kalau berkurang itu melatih lagi kamu mendisiplin yang berlebih tadi. Misalnya kayak berpuasa tadi, kamu berpuasa karena selama ini kamu makannya udah berlebih gitu ya kan. Nah, jadi Tuhan sebetulnya meminta kita untuk makan yang sesuai dengan apa yang jadi kebutuhan tubuh kita. Nah kalau kita nggak makan, ya tubuh kita juga nggak sakit, ya kan? Itu tidak menghargai tubuh. Nah, sesukupnya kehendak kodrat ini. Tapi kehendak ekonomi kita bilang jangan, harus glutoni. Oke? Nah, bagaimana menyelaraskan ini? Sana praksis tadi. Apa praksisnya? Misalnya dengan puasa. Puasa terhadap makanan misalnya. Itu dia. Ya. Begitu ini dijalani, glutoninya lagi berkurang. Jika kamu sudah mulai melihat makanan, kamu nggak langsung timbul keserakahan lagi. Kamu bisa melihat, oh, makanan ini ada logonya. Nah, begitu kamu melihat makanan ini ada logonya, tapi kamu sudah naik ke teori, paham nggak? Kamu udah nggak serakah lagi, karena sebelumnya kamu sudah bisa melatih penguasaan diri tadi, yaitu dengan puasa. Tapi ketika kamu melihat makanan itu kamu bisa menguasai diri, tapi kamu nggak bisa melihat makanan itu ada logonya, berarti kamu belum masuk ke tahap kedua. Kamu masih di level 1. Tapi kalau kamu bisa melihat logonya, kamu ada di mana? Apa itu logo ini? Tentang makanan misalnya. Nah, kamu baca. Logo itu apa? Coba. Atau teori fisika itu apa? Tahap jiwa mencapai tingkat stabilitas. Jiwamu udah stabil. Itu kamu lihat makanan banyak, kamu biasa aja gitu. Stabil. Kamu nggak terpengaruh sama teman-temanmu yang makan banyak, silakan gitu. Stabil. Ya kan? Terus yang kedua apa? Murni. Karena sudah melalui apa? Praksis. Ya kan? Sudah melalui praksis tadi misalnya praksis itu macam-macam ya. Kamu bisa baca nanti contoh-contohnya di sini. Nah, ini contoh praksis itu bisa puasa, doa, berjaga-jaga, bersedekah, ya, gitu, memberi dan sebagainya itu namanya praksis. Oke. Nah, setelah melalui praksis, kamu mampu untuk naik ke tahap apa? Teoria fisike. Apa itu teori fisike? Teori fisike itu kan bahasa Yunani ya. Kalau bahasa Indonesia-nya apa? Kontemplasi alamiah. Ya kan? Ini adalah tahap iluminasi di mana mata jiwa atau nus mulai melihat realitas di balik penampakan lahir ya. Jadi kalau kamu lihat makanan, kamu nggak hanya lihat dengan mata saja, tapi nusmu sudah bisa melihat itu ada logo di balik makanan. Di balik roti itu ada logonya. Di balik nasi itu ada logonya. Kamu nggak hanya lihat itu hanya nasi, tapi ada apa? Realitas di balik nasi itu. Nah, kamu mulai melihat realitas. Realitasnya itulah logonya di balik nasi itu. Atau di balik roti itu, di balik makanan itu. Ya. Tujuannya adalah kamu dalam tahap teori fisika itu melihat logo di dalam ciptaan. Apa itu? Logo itu, coba baca.
Ya, tujuan dari teorinya. Dalam psike adalah untuk melihat Hmm. prinsip-prinsip atau makna-makna ilahi yang ditanamkan oleh Sang Logos di dalam setiap makhluk ciptaan. Iya, logo itu artinya apa? Ya, prinsip-prinsip atau makna-makna ilahi yang ditanamkan oleh Sang Logos di dalam setiap apapun benda-benda ciptaan. Kamu bisa melihat logo pohon, kamu melihat logo makanan itu, kamu melihat logo sesamamu, kamu melihat misalnya, oh, Pak ini kasih tugas nih banyak. Nah, kamu nggak melihat itu hanya sebagai tugas, tapi ada logoi, ada prinsip-prinsip yang Allah tanamkan di dalam semua kosmos. Seluruh kosmos, baik yang terlihat itu kan alam semesta ya, maupun yang dapat dipahami kitab suci, itu menjadi transparan, mengungkapkan kebijaksanaan, tujuan, dan pemeliharaan Sang Pencipta. Di seluruh kosmos itu ada logonya. Bahkan di dalam kitab suci ada logonya. Jadi kamu baca kitab suci, itu pun juga sama. Menemukan logonya. Kamu baca misalnya, apa yang terjadi di dalam seluruh kosmos? Gereja, sejarah. Ya, oh baru-baru ini bisa terjadi bencana, ada banjir, dan sebagainya. Itu selalu ada apa? Logo. Nah, begitu kamu masuk tahap teori fisike, kamu bisa melihat itu menjadi transparan. Kamu dapat kebijaksanaannya, tujuan dan pemeliharaan Sang Pencipta. Penafsir tidak lagi melihat dunia sebagai kumpulan objek yang acak, tapi sebagai sebuah simfoni yang harmonis. Itu teori fisike. Lalu caranya bagaimana? Metodenya adalah dengan kontemplasi spiritual. Yaitu nus intelek yang telah dibebaskan dari hawa nafsu tadi. Awalnya kan di sini nusnya gelap ya. Sini waktu lihat makanan langsung timbul glutoni. Nah, di sini nusnya gelap. Digelapkan oleh apa tadi? Happy ini yang nafsu makan tadi. Nusnya jadi gelap. Padahal nus itu dipakai untuk melihat apa? Logo itu. Karena logo itu kan nggak terlihat kan. Dia adalah prinsip-prinsip atau nilai-nilai Tuhan tanamkan. Kamu kalau lihat ini, HP, ya ini HP. Tapi ada logonya nggak di balik itu? Ada. Karena ini ciptaan. Setiap ciptaan ada logonya. Tapi kalau kamu hanya pakai mata jasmani, ya kamu lihat ini HP doang. Tapi kalau kamu pakai yang namanya apa? Nus, kamu bisa melihat ada logo di balik. Nah, itu dia. Bagaimana caranya? Ya, nusnya harus dibebaskan dulu dari apa? Hawa nafsu. Misalnya tadi, ya, setelah dibebaskan, nah nusnya baru bisa bergerak melampaui persepsi indrawi untuk menangkap esensi atau logos dari segala hal. Kan waktu di mana itu di Cepol ya, beberapa minggu lalu kita pernah bahas kan, nusnya mesti bersihkan dulu, terang dulu. Karena kalau kita gelap, mata kita rusak, kita nggak bisa melihat apa-apa. Sama kalau nus kita gelap, atau nus kita dihalangi oleh hawa nafsu, yang kita lihat adalah hawa nafsu, bukan logos, bukan logoy. Paham ya? Nah, oleh sebab itu, setelah nusnya sudah dibersihkan, nusnya mulai bergerak, melihat, ini melampaui persepsi indrawi. Jadi, kamu akan lihat makanan itu bukan sekedar makanan, melampaui makanan. Kamu bisa melihat atau menangkap apa esensi logos dari makanan itu. Sehingga kamu kalau tahu logos dari roti ini, wah, kamu ngerti. Ini roti punya logos, nggak cuma sekedar mengenyangkan perut saya. Tapi dia punya makna ilahi. Apa itu? Tergantung nusmu akan apa. Misalnya, kamu akan lihat tuh,
Dengan adanya roti ini Tuhan memelihara jiwaku, memelihara hidupku. Aku makan ini, aku jadi bersyukur. Karena dengan roti ini Tuhan menjaga tubuhku jadi tetap sehat. Nah, kalau kamu bisa lihat logoi di balik itu namanya teori fisik. Jadi kita nggak sekedar makan kenyang, tapi dengan makan kenyang kamu melihat, oh Tuhan menjaga. Paham nggak maksudnya? Jadi itu ya. Kamu bisa melihat sensi logos dari setiap hal. Nah, katakan ini bersifat ganda dari keragaman ciptaan macam-macam ya. Ada roti, ada tumbuhan, nasi, ada apalagi ciptaan banyak, teman sesamamu dan sebagainya. Semua menuju kepada kesatuan logoi di dalam sang logos. Jadi ada logos logosnya satu, ini logonya banyak. Nanti titik-titik ini semua akhirnya kembali kepada satu kan, ya kan? Nah, jadi kalau dia bisa pecah jadi banyak, tapi yang banyak itu kalau berkumpul pasti lagi kepada sang logos, begitu. Oke? Dan dari simbol menuju realitas. Secara teoris, teori fisika adalah tahap di mana manusia mulai memenuhi panggilannya sebagai apa? Imam ciptaan dan mediator atau mesites yang menyatukan berbagai polaritas. Jadi siapa yang menyatukan ini semua dari banyak logo ini? Siapa? Manusia. Jadi manusia bukan semua logos ini kan logo-logo semua ya kan? Dikumpulin, dipersembahkan kepada sang. Nah, itu tugas manusia. Nanti kita belajar antropologinya. Manusia itu sebagai imam ciptaan. Tugas imam itu adalah mengumpulkan logoi. Semua logo itu persembahkan kepada Allah. Nah, itu sebetulnya yang menjadi tugas pendeta. Imam. Oke. Dan dia jadi mediator yang menyatukan berbagai polaritas tadi. Ya, dalam ciptaan, di dalam kesadarannya dan mempersembahkannya kembali kepada. Jadi teori fisika ini adalah apa? Kamu bisa menangkap setiap logoi dari chip. Nah, kasus sederhana misalnya tadi, contoh makanan tadi. Kamu bisa melihat logoi dari makanan. Nanti kamu bisa melihat logoi dari HP ini, logoi dari apapun. Tapi kamu harus jalani yang namanya praksis dulu. Mestinya harus dibebaskan dari tabu. Ya. Nah, ini konsepnya. Yang ketiga, teologia mistikis. Oke. Oke. Teologia mistikis itu apa? Coba baca. Yusuf. Kita selesai dogmatika, nanti untuk teologi PP kita sambung next meeting aja. Ya. Nah, waktunya datang. Oke, coba. Tahap puncak dari penyampaian spiritual adalah teologi mistik atau teologi mistik. Ini adalah tahap yang melampaui kata-kata, konsep dan bahkan kontemplasi atau logoi ciptaan. Iya. Ini adalah pengalaman langsung akan Allah sebagaimana dia. Iya. Nah, kalau teologi mistik itu berarti apa? Tahap terakhir. Tadi kalau logoi berarti kamu melihat alam ciptaan. Kalau teologi mistik kamu melihat apa? Allah secara langsung. Bukan lagi ciptaannya, tapi penciptanya. Paham nggak ini? Nah, itu yang paling tinggi, teologi. Jadi waktu kamu belajar teologi, di tempat ini, pertanyaannya adalah, kita ngalami nggak mistiknya? Jangan cuma teologinya aja, tapi mistiknya. Artinya apa? Kamu melihat nggak
mengalami pengalaman langsung kan? Sebagaimana ia ada. Nah, jangan-jangan kita nih semua kayak orang Farisi aja gini kan? Ya kan? Nah. Kamu nggak catat apa-apa, Clara? Oh, catat mana? Oh, oke. Nah, teologi mistiknya itu apa? Berarti kita sekarang nggak lihat logo lagi, tapi logos. Kalau di teoria melihat logo. Kalau di teologi logos. Kalau logo itu ada di mana? Di semua ciptaan. Kalau di teologi mistiknya, kamu melihat logosnya, Allahnya. Ya, nah itu bedanya. Oke, apa tujuannya? Jika tujuan, coba baca. Jika tujuan praksis adalah Apatia. Tadi apatia apa? Apatia itu kamu bisa melepaskan semua hawa nafsu dan mencapai pakai hawa nafsu itu misalnya tadi ini. Aduh, ini saya jelasin gimana ya. Kamu pakai hawa nafsunya itu bukan lagi untuk misalnya nih, kamu pakai hawa nafsu itu kayak epitumia, ya. Kamu pakainya bukan lagi untuk misalnya tentang makanan. Kamu nggak pakai lagi untuk glutoni. Kamu akan pakai makanan itu untuk memuliakan Tuhan. Makan, tapi memuliakan Tuhan. Misalnya kamu melihat logo itu jadi bersyukur, ini Allah baik dan sebagainya. Itu memuliakan Tuhan, ya kan? Nah, itu kamu pakai jadi apatia namanya. Jadi apatia itu maksudnya segala epitumia dan timos ini kamu pakai untuk menjadi sesuatu kebajikan atau menjadi kasih. Ya, misalnya nih marah pakai marah ini misalnya kemarahan yang membawa orang itu jadi berdosa, kamu tidak pakai jadi keberanian melawan dosa. Itu, ya. Misalnya lagi ya. Kita misalnya marah atau benci. Kalau kita bisa pakai itu jadi jahat, ya kita melakukan benci untuk menjatuhkan orang lain gitu. Tapi dengan praksis, kamu bisa pakai benci dan kemarahan itu untuk melakukan dosa. Nah, itu jadi sesuatu yang baik, jadi sesuatu yang wajib namanya. Itu namanya apatia. Ya. Nah, di sini ada nah ini misalnya ya, epitumia, kamu pakai itu untuk apa? Merindukan Allah. Nah, untuk bersekutu dengan Allah. Bukan menikmati seks, makanan, dan sebagainya. Nah, itu kondisinya ya. Oke, kita lanjut. Jadi tujuan praksis itu adalah kamu mencapai apatia, kemudian tujuan teoria ini ngantuk Yusuf ini. Tujuan teori yang psikis adalah pengetahuan akan logika. iya, kalau teori fisiknya tujuannya apa? Tadi apa? Melihat logo atau logos. Logo itu jamaknya ya.
Gnosis, pengetahuan logoi. Nah, terus Maka tujuan teologi adalah henosis, henosis. Henosis itu apa? Penyatuan. Yaitu apa? Yang memuncak pada theosis. Terus ini adalah partisipasi nyata dan sadar dalam kehidupan ilahi melalui anugerah, di mana manusia menjadi Allah melalui anugerah. tanpa kehilangan identitas ciptaannya. Iya. Itu theosis. Manusia menjadi Allah melalui anugerah. Terus metode Untuk mencapai teologi adalah melalui ekstasis apofatik intelek atau nous. Terus setelah melintas semua logis, menyadari bahwa Allah berada di luar dan melampaui Semuanya. Pada titik ini, intelek harus meninggalkan semua konsep dan pemikiran dan masuk ke dalam kegelapan ilahi yang cemerlang. Ini adalah sahabatnya Intelek. di mana dia berhenti dari semua aktivitasnya sendiri dan secara pasif menerima iluminasi langsung dari Allah. Ini adalah sebuah ekstasis, sebuah berdiri di luar diri sendiri, di mana jiwa ditarik oleh kasih ilahi. Untuk bersatu dengan yang dicintai. Iya, jadi di dalam teologi itu kita mengalami namanya ekstasis apofatik. Ekstasis apofatik itu artinya apa? Pada titik ini, nous kita itu sudah meninggalkan semua konsep keduniawian, semua pemikiran, masuk ke dalam satu kegelapan ilahi yang terang, gelap tapi yang cemerlang. Jadi seperti sahabat, jadi nous kita itu kayak mengalami satu pemberhentian dari semua aktivitas dan hanya menerima pencerahan langsung dari Allah. Nah, ini mistiknya di sini. Ya, nah ini yang disebut dengan ekstasis, kita berdiri di luar diri sendiri. Ya. Oke. Nah, misalnya contohnya itu seperti ini. Coba ya. Kita baca ini. Contoh praktike dulu. Ini. Clara baca. Bayangkan seorang yang bernama Andi yang rasa hidupnya dikuasai oleh kemarahan dan kecanduan media sosial. Setiap kali ada masalah kecil, ia mudah tersulut emosi. Dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk scrolling tanpa tujuan. Merasa cemas jika tidak memegang ponsel. Dalam konteks praktikal, Andi memulai perjuangan asketisnya. Terus, apa yang dialami oleh Andi? Kemarahan, kecanduan media sosial, ya. Nah, terus kalau untuk memulai perjuangan asketisnya, praksisnya ini dia, dengan puasa. Coba baca. Andi memutuskan untuk membatasi penggunaan media sosialnya menjadi hanya 1 jam sehari dan berpuasa dari makanan tertentu yang muncul hawa nafsu makannya. Ini adalah bentuk ekstrategia untuk menyembuhkan konsistensi kecanduan dan kerasukan. Iya, puasa untuk membatasi media sosialnya dan nafsu makannya. Nah, lalu yang kedua, dia juga apa? Doa dan berjaga. Terus? Dia mulai meluangkan waktu setiap pagi untuk meditasi, puasa, dan doa, serta mengurangi waktu tidurnya sedikit untuk berjaga dan merenung. Ini membantu menegakkan Menenangkan. pikirannya dan Iya. Oke, yang ketiga.
Ketika dia merasa marah terhadap rekan kerjanya karena kesalahan kecil, alih-alih melampiaskan emosinya, dia mencoba untuk memahami perspektif rekan kerjanya dan menawarkan bantuan. Ini adalah praktik agape yang menyembuhkan Irasibilitas. kemarahan. Dia juga secara aktif mencari kesempatan untuk melayani orang lain, seperti menjadi sukarelawan di panti asuhan yang secara Bertahap. egois. Ya. Jangan grogi lah. Ya. Nah, lihat apa yang dilakukan oleh Andi untuk mengatasi hawa nafsu dia. Puasa, doa dan menjaga-jaga, dan melakukan kasih. Misalnya dia jadi apa? Sukarelawan. Atau misalnya dia marah terhadap rekan kerjanya karena kesalahan kecil, tapi dia nggak melampiaskan emosinya, tapi dia justru memahami perspektif rekan kerjanya dan menawarkan bantuan. Atau dia bisa juga aktif mencari kesempatan melayani orang lain, melayani di gereja, atau menjadi sukarelawan di panti asuhan dan sebagainya. Ini pelaksanaan kasih atau agape. Ya, nah itu contoh praksisnya. Terus, nih Margareta baca melalui. Yang mudah marah dan yang lebih dasar dia tidak lagi menjadi budak emosi dan kebiasaan. Yang mulai selaras dan tujuan yang Iya, nah jadi mulai bisa mengontrol apa emosinya, kemudian nafsunya, dia tidak lagi jadi budak atas media sosialnya. Nah di sini pada akhirnya mencapai apateianya. Apateianya apa di sini? Kehendak gnomiknya mulai selaras dengan tujuan yang lebih tinggi, yaitu kehendak kodrati tadi. Ya, oke. Terus contoh teori fisikanya. Nih, Despita baca. Ya. jadi menjadi lebih positif. Dia tidak lagi melihat dunia dengan cuma egois atau keluarga. Sekarang ketika Anda berjalan di taman, dia tidak hanya melihat pohon sebagai objek fisik atau sekadar tempat berteduh, Sebaliknya apa? Melihat dalam ciptaan. Iya. Dia memahami pola daun. Misalnya dia melihat pohon, tapi dia nggak hanya lagi sekedar itu pohon, tapi dia merasakan adanya apa? Keteraturan, keindahan, tujuan ilahi. Ya, contoh tadi pohon-pohon, coba baca. Pohon itu baginya bukan hanya kayu dan daun, tetapi prestasi dari tokoh ilahi, prinsip kebijaksanaan dan kasih Allah yang tertanam dalam keberadaan mereka. Dia melihat bagaimana setiap elemen alam saling terkait dan berfungsi dalam harmoni. Sedangkan kebijaksanaan sang pencipta. Iya, lihat misalnya tadi lihat pohon apa logonya? Jadi bagi Andi, pohon itu bukan sekedar hanya kayu atau daun, tapi tersingkap apa? Prinsip kebijaksanaan dan kasih Allah. Ya kan? Yang tertanam dalam keberadaan pohon itu. Dia bisa melihat bahwa pohon itu ada di alam, ini ternyata punya fungsi harmoni. Nah, di sini dia bisa melihat betapa bijaksananya sang pencipta. Nah, itu contohnya. Ya, kamu bisa melihat keindahan bunga, lalu kamu mengucap syukur dan kamu bisa melihat wah, betapa indah dan bijaksananya atau hebatnya Allah kita. Nah, itu namanya kamu bisa melihat logoi dalam ciptaan. Oke? Tapi bukan hanya ciptaan, begitu juga dengan kitab suci. Jadi logo itu nggak hanya ada di ciptaan, tapi juga ada di mana? Kitab suci. Ya, maka di dalam kitab suci itu kita juga melakukan yang namanya teoria. Nah, kamu bisa baca nih ya, banyak sekali saya kasih teoria itu, misalnya
Nih ya, kemarin kita belajar tentang Matius 6. Nih, Matius 6 ayat 14 sampai 21. Ini kitab suci kan? Nah, tapi di balik teks itu ada historia memang, tapi ada juga apa? Praksis dan nih, teori. Gitu. Jadi bukan hanya ada di alam ciptaan, tapi juga di dalam kitab suci. Oke, nah kontemplasi kitab suci. Coba baca. Jika yang wajib kesalahan memakan secara detail, ketika orang yang dilihat mengasihkan yang lebih dalam, serta ajaran-ajaran tersebut, termisal logos yang sama yang dia lihat di alam. Dia menyadari bahwa alam dan kitab suci adalah dua buku yang saling melengkapi, keduanya mengungkapkan kebenaran tentang alam. Iya, jadi ini dua kitab ya, yaitu satu kitab suci, satu lagi alam. Nah, ini adalah dua kitab yang menyingkapkan logonya Allah. Oke, terus? Saat ini, Anda mengalami dia merasakan kehadiran Allah tidak hanya di tempat ibadah, tapi di mana-mana untuk ciptaannya. Dia menjadi sakramen yang terus-menerus berbicara tentang Allah. Iya. Jadi teorianya adalah kita bisa melihat dunia ciptaan itu menjadi apa? Logoi atau logos, sakramen yang terus-menerus berbicara tentang Allah. Karena itu jejak-jejak dari Allah. Oke, yang ketiga, sekarang teologia mistike. Apa contohnya? Baca lagi, kita. Dan Anda semakin yang mungkin Tadi teologia mistik itu momen-momen apa? Satu pengalaman ekstasis. Dia berada di luar diri sendiri, manusia langsung melihat sang logos. Nah, ini adalah satu pengalaman yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa digambarkan sebagai berikut. Coba baca, ini satu contoh aja ya. Baca lagi. suatu hari sedang yang mungkin merasakan kehadiran Tuhan dan melampaui segala pemahaman. Dia tidak lagi memikirkan tentang Allah, mengamati ciptanya, tapi dia merasa larut dalam hadirannya, segala masa gambaran dan bahkan kesadaran akan dirinya sendiri seolah lenyap. Dia merasakan persatuan dalam kasih yang tak terbatas, waktu ekstasis di mana waktu dan ruang tidak lanjut. Iya, jadi dia kayak larut dalam kehadiran Allah. Dia merasakan kehadiran Allah yang begitu intens dan melampaui segala pemahamannya. Ya, mengalami satu ekstasis di mana waktu dan ruang tidak lagi relevan. Jadi kayak seperti masuk di dalam satu keabadian. Nah, itu namanya teologi mistik. Coba lagi. Dalam momen tersebut, dia mungkin merasakan dirinya diangkat oleh teman lagi. Ini bukan berarti dia menjadi Allah, tetapi dia berpartisipasi dalam kehidupan ilahi dengan cara yang paling penting. Setelah pengalaman ini, Andi mungkin merasa sangat damai, penuh kasih, dan memiliki pemahaman yang dalam tentang realitas yang tidak dapat dia artikulasikan sepenuhnya. Hidupnya berubah secara fundamental, dia tidak lagi mencari kebahagiaan dalam hal-hal duniawi, karena ia telah mencapai kebahagiaan yang lebih tinggi dalam persatuan dengan Allah. Iya. Nanti biasanya banyak dihadapi ya. Kalau kamu baca cerita-cerita orang kudus, mereka adalah orang-orang yang sudah mengalami kebahagiaan menyatu dengan Allah. Sehingga ketika ditawarin dengan kekayaan duniawi, mereka jelas nolak. Dan walaupun mereka diancam akan dibunuh, dianiaya, mereka tidak takut. Karena apa? Karena apa? Nah, karena
Dia sudah mencicipi satu kebahagiaan yang lebih tinggi daripada kebahagiaan duniawi. Ya kan? Sama seperti kamu dikasih makanan yang enak dengan makanan yang lebih enak. Tentu kamu akan pilih yang mana? Yang lebih enak. Yang enak udah nggak enak lagi karena kamu sudah mencicipi yang sangat enak gitu. Ya, sama seperti kamu udah mencicipi berpartisipasi dalam kehidupan ilahi yang sangat bahagia, mana mungkin kamu mau mengorbankan kebahagiaan itu hanya untuk hal-hal duniawi yang sementara. Nah, itu namanya pengalaman teologi mistike. Nah, kalau kita nggak mengalami ini ya, kita akan selalu gini, mencari kebahagiaan dengan hal-hal duniawi. Sama kayak tadi pengalaman makan tadi ya, misalnya kamu udah makan ini enak, ternyata dibawa ke tempat lain yang jauh lebih enak, tentu kedepannya kamu ingin makan yang lebih enak, nggak mau lagi ke tempat itu kan, cari yang atau ke tempat makanan yang lebih enak lagi gitu, ya. Oke, nah pengalaman ini bersifat transformatif dan seringkali menjadi titik balik ya dalam perjalanan spiritual kita. Jadi kalau kamu udah mengalami Allah, ya tentu akan membuat kamu, oh iya benar, akan membuat praksisnya itu jadi lebih intens lagi, ya kan? Jadi akan kembali lagi, itu namanya tadi organik ya, kembali lagi kepada praksisnya. Kita masih hidup di dunia ini gitu, walaupun belum mengalami teosis secara sempurna, maka akan kembali lagi kepada praksis. Begitu teologi mistiknya bagus, praksisnya akan lebih bagus, praksisnya bagus, teorianya juga akan bagus. Nah, begitu seterusnya gitu. Ya. Nah, jadi dalam semester ini misalnya ya, oke, dari sini tadi saya kaitkan dengan beberapa ya, karena menjelaskan ini agak sulit kalau nggak pakai contoh ya. Tapi tadi saya kira contoh-contohnya mungkin kalian bisa lihat contoh Andi tadi ya. Jadi Andi ini ya saya rekayasa aja gitu, bukan orang. Tapi kira-kira untuk memberikan gambaran 3 tahap itu ya. Oke, kita baca kesimpulannya. Coba baca, Fani. 3 tahap pengertian spiritual dalam praktis teologi psike, teologi psike membentuk sebuah kerangka yang utuh dan dinamis untuk memahami kehidupan gereja. Ini bukanlah sebuah progresi linear yang tak di mana satu tahap selesai sebelum lain dimulai, melainkan sebuah spiral yang saling memperkaya. Praktis yang berkelanjutan memurnikan dan memperdalam kemampuan untuk teoria, sementara teoria memberikan makna dan arah pada perjuangan praksis. Nah, itu lihat itu yang saling memperkaya ya, praksis memurnikan, memperdalam kemampuan teoria memberikan makna dan arah pada perjuangan praksis. Oke, terus Keduanya pada gilirannya adalah persiapan dan jalan menuju teologi spiritual langsung dengan Allah. ya, Dengan demikian, Maximus menolak pemisahan antara moralitas dan spiritualitas, antara etika dan mistisme, antara pengetahuan dan kasih. Seluruhnya terintegrasi dalam satu gerakan tunggal menuju teotis, di mana manusia yang disembuhkan dalam kehendaknya. Kehendaknya itu disembuhkan dalam praksis. Jadi praksis itu adalah bagaimana kehendak genomik kita selalu diselaraskan dengan kehendak Allah atau kehendak kodrati. Itu praksis. Sehingga apa? Di dalam akal budi atau nus kita itu diterangi. Nus kita jadi bisa melihat apa? Logoi. Nah, nus yang bisa melihat logoi adalah nus yang nanti bisa berinteraksi dengan apa? Nusnya Allah. Nah, dipersatukan dalam teologi namanya. Ya. Terus akhirnya apa? Menggenapi tujuan penciptaan kita, yaitu apa? Menjadi cermin hidup dari Sang Logos di tengah ciptaan. Artinya tadi mencapai teosis. Ya, berpartisipasi dalam kehidupan ilahi. Walaupun kita masih hidup di tengah-tengah ciptaan. Nah, 3 kerangka berpikir ini, teologi mistike, ya, teologi
teoria fisike, praksis. Nah, inilah yang kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya kamu nyapu, atau saya ngajar. Saya ngajar apa sih? Oh, berarti saya perlu siapkan bahan ajar dengan serius. Itu praksis. Ya. Update bahannya. Terus buku, bikin diktat, bikin silabus dan semuanya. Itu namanya praksis. Begitu saya melakukan praksis itu, ya berarti kehendak saya harus diselaraskan dengan kehendak lain. Misalnya kehendak saya sih maunya kan kalau ngajar itu ya usahlah bikin-bikin begini repot. Masih aja materi sama mahasiswa. Ya kan? Si pertanyaan jawab sendiri. Nah, pokoknya ajarnya asal-asalan sesuai kemauan saya. Enggak bisa begitu, saya harus atur. Nah, jadi dalam praksis itu saya melatih kehendak genomik saya harus tekun gitu. Lawannya apa? Malas. Harus jadi tekun. Ya. Kemalasan itu misalnya di mana itu? Di dosa apa itu? Kemalasan itu. Nih. Di ya. Marah, benci, berhati, malas. Pokoknya semua energi yang negatif ini. Nah, saya harus arahkan menjadi energi yang positif. Gimana caranya? Saya harus pakai mana ini kan kehendak ya. Timos yang malas ini menjadi tekun. Begitu juga dengan kalian jadi mahasiswa. Duduk di kelas ini, ya, jadi student, kamu praksis. Kamu paksa baca buku. Yang kehendak genomiknya kan kita maunya malas, nonton, tidur, ya, drakor, beracik, berapa lagi, drama, ini kehendak genomik kita. Ya, kalau saya juga gitu, ya TikTok itu, ya benar ya, namanya brand rock, benar, nggak bisa berhenti nih. Ya kan? Tiba-tiba tuh udah 1 jam gitu. Oke. Mau nggak mau ubah. Bapak dengan praksis misalnya, ini kan saya nggak masukin ya. Saya kayak kemalasan, jadi ketekunan dan sebagainya. Sebenarnya juga bikin praksis. Tapi dari praksis ini kita harus lompat ke teori yang ini itu artinya apa? Tadi teori fisika itu apa? Nah, ketika kamu sudah ngubah kehendak genomik tadi menjadi kehendak kognitif, berarti kamu mulai, terusmu mulai dipelajari, kamu melihat, oh, yang saya kerjakan ini ya, yang saya ajarin, atau misalnya kamu paksa nih, pakai ini baca, kamu nggak hanya sekedar baca sebagai memenuhi tanggung jawab tugas dari dosen, tapi kamu melihat ada apa di balik itu. Oh, boy. Kamu mendapati apa? Misalnya, saya tekun belajar tentang Maximus. Dapat, saya mengerti. Ya. Terus saya ngerti apa yang diajarkan oleh Maximus ini adalah ini ada peta. Jauh ini. Ternyata selama ini saya bingung, totalitas itu apa sih ya? Makin terbuka. Ya. Baca buku, makin nangkap logonya apa. Waktu baca kitab suci, awalnya bingung. Sekarang mulai ngerti. Rahasia-rahasia dari Tuhan itu apa. Nah, itu di dalam logo. Ya. Setelah itu, teologi. Nah, ini adalah mus itu bukan lagi melihat logo, ini logos.
mengalami yang namanya apa? Pengalaman langsung dengan ya. Jadi dengan ngajar, dengan belajar, dengan segala aktivitas kita, dengan logo yang kita temukan, kita bisa melihat Allah secara langsung dengan pengalaman mistik kita. Yang tadi dikatakan mengalami satu kebahagiaan yang tak ternilai, yang sulit dikatakan. Ya, nih. Atau tadi pengalaman Andi itu misalnya tadi gimana? Nih, contoh pengalaman Andi itu, ya, dia mencicipi satu kebahagiaan yang lebih tinggi ya. Atau dia mengalami yang namanya satu kehadiran Allah yang begitu intens, melampaui segala pemahaman, dia larut dalam dirinya. Ya. Oh, ada yang nyanyi. Ya. Oke, jadi tentang teologianya. Nah, ini di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Tetapi di dalam dunia teks, dunia akademis sekarang. Oke. Nah, apa yang kamu pelajari hari ini? Apa yang kamu pelajari hari ini? Oh, 3 tahap pendakian spiritual. Berarti praksisnya apa? Praksisnya apa? Baca dan memahami apa yang ditulis di situ. Ya kan? Ya. Terus teorianya apa? Apa yang kamu dapat? Tentang spiritual itu, 3 tahap itu, ini satu kebenaran yang Allah singkapkan. Oh, begini ya, ternyata teoria itu saya bisa melihat logo itu. Terus teorianya saya bisa melihat awalnya. Tapi saya masih bersinggung di sana. Itu namanya logo. Pengalaman spiritual yang kamu kan. Oke. Nah, lalu teologianya apa? Spiritual itu bukan hanya masalah aku berinteraksi dengan sama, tapi bagaimana aku juga bisa mengalami interaksi relasi. Ya, misalnya dalam doa, aku nggak hanya kata-kata saja, tapi bukan hanya menghafal kata-kata yang indah supaya orang lain itu nggak mengkritik aku, salah doa dan sebagainya. Ini justru dalam doa itu adalah aku hadir apa adanya dan justru saya melihat Allah apa adanya, Allah melihat saya apa adanya. Nah, itu pengalaman teologi ya. Ya, misalnya dalam kelas ini misalnya apa? Pengalaman teologianya apa? Ini nanti yang paling tulis. Oke, coba ketik itu. Langsung. Nah, nanti minggu depan kita akan masuk materi alat Tritunggal. Materinya baca halaman ini. Bab 2. Kita akan mulai hari kencang. Bab 2 selesai, nanti minggu depannya bab 3 dan seterusnya. Ya, bab 2 ini atau pendalamannya di ini. Di materi di mana tadi? Di grup masing-masing yang saya WA itu. Itu pendalamannya, ya. Nah, ini misalnya ini pendalamannya di WordPress. Sebenarnya sudah saya tulis, cuma belum selesai. Karena ini masih ada kata-kata yang harus saya perbaiki, jadi saya perbaikinya di sini dulu, di WordPress. Kenapa di WordPress? Supaya bisa saya langsung share dan kalian bisa baca. Ya, ini sebetulnya ini perbaikannya, atau pendalamannya. Jadi di ini saya sempurnakan lagi. Mungkin nanti jadinya nggak 35 halaman, bisa saja jadi 50 atau 60. Ya, 2 kali lipat dari situ. Nah, nanti kalau sudah selesai, saya bagikan sama kalian. Ya, tapi untuk sementara baca ini juga oke.
Minggu depan kita akan masuk ya. Nah, untuk teologi PB mungkin saya lanjut aja Selasa depan atau nanti kita cari waktu untuk pas Selasa Mus. Saya ingin satu dua orang baca hasilnya yang ini secara akademis ya, bukan dalam kehidupan sehari. Kehidupan sehari kayak tadi, kamu nyapu, kamu ngepel, kamu ngajar, kamu mengerjakan tugas dan segala macam, itu selalu ada tingkatannya. Setiap lihat dulu. Nah, begitu juga dalam akademis. Kamu belajar di kelas, belajar materi ini, coba kamu buat apa praktiknya, teorianya, teologinya. Ayo. Tulis saja di kertas. Tidak perlu pakai AI kan? Sudah siap? Iya. Jemuran. Ya.
Oke, yang tingkat 1 mungkin coba mulai sederhananya yang baca yang sains. Sains itu kan cuma cerita ya. Cerita dia lahir, dia berjuang sampai dia meninggal kan gitu. Nah, kamu coba lihat apa praksisnya, teorianya, teologianya di situ. Oke, mulai dari praksis. Apa yang kamu pelajari hari ini? Coba, siapa yang sudah selesai? Lalu, apa logo yang kamu pelajari hari ini? Dan apa teologianya? Perjumpaan langsung dengan Allahnya. Sudah? Ada? Coba, Oktober, apa? Hah? Apa praktisnya hari ini? Belum. Setiaman? Sudah. Oke, baca aja apa yang kamu tulis. Apa praksisnya? Ya,
analisisnya lagi. Mhm. Ini juga Teorianya? kayaknya adalah melalui kegiatan yang saya sebutkan tadi, saya tersadarkan bahwa melalui teori ini, saya sadar bahwa ini juga merupakan kecantikan bagi saya secara definitif untuk bisa lebih dekat dan Tuhan dengan benar. Oke. Teorianya ya. Ya, Ini dari materi ini kamu jadi tahu pengenalan apa tadi? lebih dekat dan Mengenal Tuhan dengan lebih benar. Oke, teologianya? ya, itu saya bisa mengumpulkannya melalui energinya, kasihnya, dan merasakan kasihnya ada untuk saya sehingga ini saya bisa belajar dengan masih sehat dan bisa Sehat, belum mati lah ya. bisa berpikir dengan Jadi ya, diberi kesempatan ternyata mempelajari Allah itu sangat dalam, ya sampai kita tuh melepaskan semua keinginan kita yang kita mau itu sebenarnya cuma Allah gitu ya. Oke. Ya, kata masih sehatnya itu bagi saya itu bagus ya. Maksudnya ya kita masih diberi kewajaran, kenormalan, kesehatan ya untuk eh, mengenal Dia melalui Maximus ini ya. Coba kalau ini banyak sekarang kok banyak orang nggak waras ya di dunia ini banyak yang ini. Aneh gitu. Ya bajunya aja yang bagus ya. Mungkin iya. Ternyata otaknya udah sangat ini. Oke. Nah, tapi kamu bilang ya masih sehat, masih bisa ya. Nah, itu pengalaman langsung teologi mistike ya. Oke, mungkin kalian coba baca cerita ini menarik sekali. Saint Damian ya. Jadi mungkin anak tingkat yang semester 2, tingkat 1 gitu yang belum terlalu paham, coba belajar baca ini. Ini ada scenes, ini kan saya udah share ya. Ini cerita hidupnya sederhana aja. Terus kamu buat refleksi seperti ini. Secara akademis ya, maksudnya secara knowledge. Tentu yang kamu tulis kan kayak misalnya tadi yang ditulis oleh Setiaman kan belum tentu dia ngalami gitu. Karena ini akademis. Nanti akan kamu alami ya di dalam belajar. Kalau di kelas seperti ini kan kita teori ya. Jadi perlu pemahaman dulu. Nah, pemahamannya misalnya paling gampang baca cerita scene seperti ini. Ya. Oke, coba sekitar 5 menit ya. Misalnya ini ceritanya simple supaya kamu paham. Oke, Damian itu seorang murid dari Santo siapa? Domitius. Dia dari desa Ricofon dekat Agrava, lalu dia pergi ke Gunung Athos. Gunung Athos itu kumpulan para biarawan ya, banyak biara-biara di situ waktu dia masih muda, terus dia menerima tonsur monastik, artinya ditapis jadi seorang biarawan. Oke. Nah, di biara mana? Filoteu. Maka dia disebut Damian dari Filoteu. Lalu dia menghabiskan banyak waktu di sana, mengundurkan diri ke sebuah pertapaan di bawah bimbingan seorang tapa atau penatua bernama Domitius. Maka dia disebut murid dari Domitius. Nah, setelah 3 tahun dia bertapa, dia mendengar ada sebuah suara yang menyuruhnya untuk pergi dan mengajar. Dia patuh pada perintah itu, dia berkhotbah di banyak wilayah Yunani, dia mendesak sesama orang Kristen untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan, untuk menaati perintah Allah lebih sungguh gitu ya, dan mengabdikan diri pada pekerjaan yang berkenan pada Allah. Nah, jadi dia misinya gitu. Dia kayak mendapat suara gitu untuk
mengajar dan menyuruh orang-orang untuk bertobat. Nah, saat sedang dalam perjalanan ke sebuah desa, Saint Damien itu ditangkap oleh orang-orang Turki karena pada saat itu ya Konstantinopel udah jatuh ke tangan Turki, ya. Turki ini berbangsa Islam, lalu dia dijebloskan di dalam penjara, dia 15 hari disiksa, digantung dan kemudian dilempar ke dalam api. Makanya disebut dia martir, ya. Ya, maka disebut dia martir, tapi karena dia biarawan ya disebut monastik, martir monastik. Nah, Saint Damien menerima patah kematian tanggal 23 Februari tahun 1568. Jadi kemarin tanggal 23 kita memperingati tentang dia. Oke, nah setelah baca ini apa praksisnya? Contoh praksisnya yang saya bikin itu misalnya seperti ini. Saint Damien menempuh jalan asketisme kan? Nah, itu praksis dia. Dia meninggalkan dunia, menunjukkan dirinya pada seorang pemimpin rohani bernama Domitius, ya kan? Dia mengasingkan diri selama 3 tahun. Nah, ini adalah waktu atau masa-masa dia menyucikan diri melalui doa dan disiplin. Ya, tentu dia mengabaikan daging ya. Maksudnya hawa nafsu dan memfokuskan diri pada perawatan jiwanya yang abadi. Oke. Nah, maka di dalam Roparion itu kan dinyanyikan ada nyanyian perawatan jiwa yang abadi. Ya, di sini ya, merawat jiwa karena ia abadi. Nah, puncak dari praksisnya adalah ketaatan mutlak pada suara ilahi yang menyuruhnya keluar dari zona nyaman pertapaannya untuk pergi mengajar. Mungkin kayak kalian juga kan, kalau kalau kalian pikir misalnya sekolah di sini seperti kalian keluar dari zona nyaman dan masuk ke dalam satu kehidupan yang sama sekali beda dengan di kampung halaman, ya kan? Gitu. Nah, itu sebetulnya adalah ketaatan mutlak, praksis namanya. Satu tindakan penyangkalan diri yang membawanya langsung kepada medan pertempuran rohani. Wong dia udah enak kok bertapa di gunung itu, nggak ada yang ganggu dan sebagainya. Tapi ada suatu suara yang menyuruh dia untuk mengajar, ya, dan menyangkal diri, membawa langsung ke satu pertempuran rohani. Nah, ini praksis. Ini contoh praksis. Oke. Nah, apa tingkat teori yang dari situ? Ya. Nah, kita lihat di sini, ia dipanggilan untuk pergi dan mengajar. Nah, mengubahnya kan dari seorang yang dulunya kontemplatif tersembunyi, akhirnya jadi satu seperti sebuah surat Kristus yang terbuka. Ya kan? Khotbahnya berisi ajakan untuk orang bertobat, menaati perintah, melakukan pekerjaan yang baik. Ini sebetulnya adalah artikulasi verbal dari kebenaran ilahi yang telah ia kontemplasikan dalam keheningan. Nah, tapi teori yang paling kuat itu bukanlah kata-katanya, tapi tindakannya. Oke? Saat dia ditangkap, disiksa, dia nggak menyangkal, dia justru menunjukkan logos dari salib, kekuatan dan kelemahan, kehidupan dalam kematian. Ya, penderitaannya menjadi sebuah teks yang dapat dibaca oleh semua orang, satu demonstrasi nyata bahwa kesetiaannya kepada Kristus lebih berharga daripada kehidupan duniawi. Jadi ia menjadi teladan kehidupan padang gurun, bukan lagi di gunung terpencil, tapi di tengah penjara dan siksaan. Nah, teori fisikanya apa? Dia menghidupi logos dari apa yang dia pelajari. Jadi kalau dia di sini dia belajar tentang kasih waktu di pertapaan. Nah, sekarang dia harus benar-benar praktekkan. Nah, jadi teori fisikanya adalah dia melihat logos dari setiap pertapaannya menjadi satu tindakan. Nah, itu dia. Ya. Terus waktu dia ditangkap, disiksa, dia melihat apa? Logos dari salib. Logos dari salib itu kan kekuatan dalam kelemahan, ada kehidupan dalam kematian, misalnya begitu. Nah, dia nggak menyangkal Kristus, ya. Nah, itu teorianya. Nah, yang ketiga adalah teologi mistik. Nah, kemartirannya itulah penyatuan tertinggi dan paling sempurna dengan Kristus. Ya, dia digantung, dibakar. Artinya ya dia berpartisipasi dalam penderitaan, kematian dan penguburan Kristus. Nah, itulah teologi mistiknya yang membawanya ke dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, itu dia. Nanti nggak? 3 konteks yang beda kan?
Praksis dia bertapa, teorianya dia berani keluar dari zona nyaman. Mistikenya adalah ya dia mati, martir. Nah, misalnya hari ini kelas ini kamu belajar praksis, kamu mengerti teori yang saya ajarkan. Tapi teorianya adalah, oh, kamu sekarang akan misalnya akan berkomitmen untuk mempraktekkan, itu teorianya. Jadi logosnya adalah logo yang kamu pelajari ini adalah apa? Makna rohaninya apa? Oh, ternyata misalnya nih, ya tadi Setiaman bilang, saya jadi bisa lebih mengenal Allah lebih dalam, lebih benar. Nah, itu teorianya. Tapi teologi mistik ini apa? Berarti selama ini kalau saya doa, saya makan, saya belajar, itu bukan hanya praksis doang, tapi ada relasinya dengan Tuhan. Saya lakukan itu adalah menunjukkan bahwa saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, itu berarti teologinya mistik. Paham ya? Kalau teoria selalu fokus kepada bendanya. Ini maknanya apa buat saya? Oke? Tapi kalau ada teologi langsung ke Allah. Ya. Nah, kamu sering baca seperti ini, jadi nanti lama-lama ngerti. Ini ada tahapannya. Sis, naik ke logoi, naik ke logos. Ya. Oke, sampai di sini semoga membantu kita ya 1 minggu ke depan untuk merenungkan 3 ini. Nah, nanti kalau di grup itu kan, misalnya kalian ada bertanya ataupun tulisan tentang kitab suci, tentang saint, saya pasti pakai 3 itu. Kamu baca aja nanti di blog itu, ada analisis kitab suci, pasti pakai 3 itu. Pasti ada praksisnya, teoria, teologianya. Oh, kalau kitab suci itu lebih banyak, ada 5. Teorianya nah, itu bisa kalian baca ya. Jadi semester ini kita coba pakai tadi mindsetnya itu, praksis teoria teologianya.